Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya menentukan project koordinat sistem pada template yang saya buat ini. Jadi sebelum digitasi untuk pajak bangunan itu kita harus menentukan project koordinat sistemnya terlebih dahulu. Ini project koordinat sistemnya di sini yang terinstall default untuk template yang sudah saya buat ini adalah UTM 49 1 hemisphere. Di apabila lokasi zonanya ini tidak sama, maka project koordinat sistemnya ini harus dirubah terlebih dahulu. Misal contohnya untuk digitasi pemetaan proyek pembangunan di Padang ataupun di Jawa Barat seperti itu. Karena ini waktu saya buat ini di Surabaya, jadi project koordinat sistemnya saya menggunakan UTM 49 1 hemisphere. Oke, langsung saja kita buka template-nya. Dan ini penting ya, untuk project koordinat sistemnya ini penting. Kenapa ya? Karena kalau project koordinat sistemnya ini tidak ditentukan, takutnya di file yang sudah jadi ini jadi nggak sesuai dengan lokasinya seperti itu. Misal untuk digitasi di Padang, terusnya di Padang ini kan zonanya bukan 49 contoh hemisphere kan, 47 atau 48 seperti itu. Oke, nah ini template-nya sudah terbuka, sudah saya buka. Kemudian yang perlu ditentukan project koordinat sistem yaitu di file SHP sama file geodatabase-nya. Jadi untuk template yang saya buat ini menggunakan dua data spesial. Yang pertama menggunakan shape file ini untuk pembuatan lobnya. Untuk pembuatan lob ini saya menggunakan shape file. Dan untuk digitasi bidang, layer TX dan lain sebagainya ini saya menggunakan file geodatabase. Jadi itu. Gimana cara menentukan project koordinasinya sistem? Oke, sekarang ini di setting project, tentukan project koordinasi sistemnya ini di masing-masing filenya. Masing-masing filenya ini maksudnya shape filenya ini dan juga file geodatabase. Untuk shape file ini harus project koordinat sistem ini ditentukan per tiap-tiap file per layer gitu. Tapi kalau di file geodatabase ini cukup di kerangka kerjanya aja atau data setnya aja gitu. Kalau di data setnya sudah ditentukan koordinat sistemnya, maka layer-layer yang ada di dalam data setnya itu tidak perlu di setting ulang untuk project koordinat sistem. Jadi kalau di geodatabase ini lebih efisien untuk penentuan koordinat sistemnya. Tapi kalau di subfile ini harus per layer atau per file subfile-nya. Oke, yang pertama tentukan project koordinat sistem untuk file subfile-nya. Oke, kita bisa cek dulu filenya koordinat sistemnya. Kita bisa cek dengan properties. Di sini pilih tabnya adalah source. Ini source ini. Nanti di sini terlihat project koordinat sistemnya. Ini defaultnya ini saya tentukan, saya setting ke zona 49 cm hemisphere UTM. Oke, coba di file database-nya project koordinat sistem. Nah, ini sama. Oke, seperti itu. Ini project koordinat sistemnya 48, ini saya settingnya ke 48 untuk bidang di file geodatabase-nya. Ini nanti kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhannya kita zonanya di mana gitu.
zonanya di 48 atau 49. Yang tentunya itu menggunakan transfer migrator atau UTM. Oke, kita sekarang coba merubah koordinat sistemnya di ini shape fill, ini layer, tapi ini datanya shape fill blok 001. Caranya lihat propertiesnya dulu, kemudian lihat source-nya, dan kemudian cari folder penyimpanannya. Ini folder penyimpanannya di folder Kinun Project, Geomos Indonesia, template DHOP, SAP, Knob, dan blok. Ini harus sesuai dicarinya. Oke, seperti ini. Oke, bisa dicari di katalog. Nah, ini katalog. Ini katalognya. Kita klik katalog, kemudian cari filenya tadi di Kinun Project, kemudian Geomusik Indonesia, kemudian template DHOP, kemudian SAP NOP, dan blok 001. Coba kita pastikan lagi benar atau tidak. Ini Kinun Project guys, ini Kinun Project guys, kemudian Geomusik Indonesia, kemudian template DHOP, kemudian SAP NOP. Nah, ini setelah template DHOP, SAP NOP, baru file filenya blok 001. Oke, sekarang kita rubah koordinatnya misal sesuai dengan kebutuhan kita. Kita klik properties di sini, filenya. Nah, ini pilih XY koordinat sistemnya. Jadi kita bisa set di sini, bisa setting koordinat sistem di sini. Di tab XY koordinat sistem, ya pilih, caranya pilih project koordinat sistem. Ini kalau menggunakan longitude latitude menggunakan geographic coordinate system, tapi kalau untuk UTM pakainya ini project coordinate system dengan satuannya meter. Oke, project coordinate system kita klik, kemudian pilih UTM ini, kemudian pilih WGS 1984. Nah, ini ditentukan SODEM ataukah NODEM hemisphere. Oke, saya pilih SODEM hemisphere. Nah, ini zonanya pilih dari zona 1 sampai berapa. Tadi contohnya di sini adalah 49. Kemudian saya mau rubah ini ke 48S, ini 48S, atau ke 47S, ini 47S ya. Kemudian di apply, kemudian oke. Ini koordinat sistemnya sudah saya rubah. Coba kita lihat lagi properties. Nah, ini zonanya sudah berubah. Jadi untuk mengatur zona ini usahakan sebelum dilakukannya digitasi, ketika data template ini masih kosong, sebelum didigitasi itu zonanya dirubah terlebih dahulu. Oke, sekarang untuk merubah file database nya, caranya ya kita cek dulu ini properties nya, ini zonanya 48S. Nah, kemudian folder penyimpanannya, kita cari dulu folder penyimpanannya. Ini project template DHOP DHR. Ini template DHOP DHR GDB. Ini ada kali ini kerangka kerjanya atau datasetnya tuh di sini di dalam file geodatabase template DHOP DHR. Oke, kita coba cari. Kinun Project guys, Geomusik Indonesia, kemudian template DHOP, kemudian ini dia template DHOP DHR. Kemudian kita klik tombol plusnya ini. Kemudian ini datasetnya, ini DHOP DHR ini adalah datasetnya. Di dalam dataset ini ada layar-layarnya, seperti itu. Di datasetnya kita rubah untuk project koordinat sistemnya. Caranya klik kanan pada datasetnya ini, properties, pilih properties. Nah, kemudian pilih koordinat sistem di sini. Pilih XY koordinat sistem. Setelah itu klik mau geographic coordinate system ataupun project koordinat system. Untuk yang pendataan kita untuk pajak pembangunan kita menggunakan UTM, jadi pilih project coordinate system seperti itu. Pilih UTM, ini UTM plus, kemudian pilih WGS 84, paling bawah WGS 84, kemudian pilih SODEM hemisphere
yang ini Southern Hemisphere. Kemudian pilih zonanya. Tadi ke 47. Tadi yang terinstall di sini adalah 48S. Saya akan ubah ke 47S. Nah, seperti itu. Oke, boleh. Dan oke. Nah, ini ketika saya sudah merubah di datasetnya, otomatis di tiap-tiap layernya ini zonanya juga sudah berubah. Coba saya akan cek ini layer Polygon properties. Nah, nih zonanya sudah ganti ke 7 Southern Hemisphere. Oke, seperti itu. Coba ini di layer TX properties. Nah, sudah 47 Southern Hemisphere. Yang ini blok 01 lihat properties. Nah, yang 47 Southern Hemisphere. Oke, jadi untuk penentuan koordinat sistem ini dilakukan wajib dilakukan sebelum dilakukannya digitasi, seperti itu. Takutnya kalau sudah terdigitasi kemudian dirubah koordinat sistemnya, takutnya lokasinya berbeda, jadi nggak sesuai gitu. Jadi nanti takutnya lokasinya nggak sesuai, harusnya itu lokasinya itu di 48, karena sudah terdigit di 49, ini nanti takutnya tidak sesuai, takutnya jadi tidak sesuai dengan lokasinya lah, seperti itu. Dan itu bisa ngacau nanti bidangnya. Oke, mungkin sebelum tutorial digitasi bidang dan lainnya saya mulai, mungkin ini wajib diketahui terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial penentuan proyek koordinat sistem. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.